Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim untuk selalu memuji dan memuja Allah. Susunan kata Alhamdulillah adalah susunan kata yang sangat mulia, yang telah Allah jadikan sebagai kalimat berterima kasih atau bersyukur kepadanya. Yang Allah benar dengan janjinya dalam surah Ibrahim akan kekal ditilawakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah nikmat tersebut. Sudah sangat wajar kalau kita ditanya apakah Anda ingin nikmat itu bertambah atau bertahan, pasti kita mengatakan iya. Dan Allah telah mudahkan dengan cara mengucapkan Alhamdulillah. Maka selalulah basahi dalam bibir kita dengan dua susunan kata ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah sehingga kita bisa mengenal Allah, memiliki panduan dan tuntunan hidup, dan tentunya kita akan mendapatkan dengan itu kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Seperti biasa, bila Allah masih mudahkan kesempatan, kita melanjutkan bedah buku kita Keutamaan dan Buah Sabar, disertai faktor-faktor pendorong dan perusaknya dan contoh figur para penyabar. Ditulis oleh Khalid bin Muhammad al-Ansari, dan kita akan masuk ke lembaran pertama berhubungan dengan masalah bedah buku ini. Sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar tentang muqaddimah buku ini, baik kata pengantar penulis, dan juga kita sudah menjelaskan tentang pendahuluan buku ini. Kenapa penting seorang muslim mempelajari tentang masalah bab sabar, dan bagaimana memang para nabi-nabi termasuk nabi yang paling mulia Nabi Muhammad SAW melalui banyak sekali dari waktu-waktu hidup beliau dengan ujian dan beliau menghadapinya dengan sabar. Kita juga sudah membahas tentang isi buku ini, apa saja isi daftar isinya, karena kita sedang membedah buku. Jadi kami ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian agar terbiasa membaca buku. Persentase pembacaan buku kita di Indonesia ini masih sangat kecil. Secara umum buku-buku umum dan secara khusus juga buku-buku agama. Kita lebih suka mendengar dan melihat daripada membaca, padahal membaca ini adalah sebuah kata kunci daripada keberhasilan seseorang menuntut ilmu. Makanya kita membedah buku dan kita targetnya bukan menyelesaikan buku, tapi bagaimana kita mengorek mutiara-mutiara pelajaran ilmu yang bisa didapatkan. Mungkin buku ini kecil, seperti buku saku saja, tetapi kita tidak tergesa-gesa menyelesaikannya, tapi kita akan target bagaimana mengorek mutiara-mutiara ilmunya. Kita akan membahas Bapak Ibu sekalian salah satu sayap kehidupan seorang muslim yang tidak semua orang memilikinya. Sayap itu adalah sabar. Kalau kita ibaratkan kita sedang terbang melalui kehidupan muka bumi ini, maka kita butuh dua sayap agar kita selalu bisa stabil. Sayap yang pertama itu tidak dibahas di buku ini, yaitu syukur pada saat nikmat ada. Apapun yang Bapak Ibu rasakan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan, kecil ataupun besar, agar dia bisa bertahan dan bertambah, kita syukuri. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan di pembukaan kita. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Namun sayap ini tidak bisa stabil kalau hanya sendirian. Dia harus ditemani oleh sayap yang kedua, itulah yang sedang kita bahas, sabar. Jadi kalau ada ujian-ujian, kita harus bersabar. Dua sayap ini harus berimbang. Kalau Bapak Ibu ada nikmat, bersyukur, lagi ada makanan, ada minuman, ada pekerjaan, ada pendapatan, ada kesehatan, ada keluarga, pasangan hidup, keturunan, dan seterusnya, kita bersyukur. Tapi di saat Allah datangkan ujian, kena penyakit, ditipu orang, ya, atau ada masalah-masalah yang sedang dihadapin misalnya, kemudian dia tidak bersabar, maka hidupnya tidak akan stabil. Karena dia seakan-akan tidak faham kalau ada sistem yang sudah Allah buat memang di muka bumi ini semua berpasang-pasangan. Ada muda, ada tua, ada lapar, ada kenyang, ada hidup, ada mati, ada laki-laki, ada perempuan, ada sehat, ada sakit. Semua ini berpasang-pasangan. Kalau kita faham ini adalah sebuah sistem yang sudah Allah buat, maka sebagaimana kita lapar, kita pasti akan kenyang juga kalau makan.
Sebagaimana kita sakit, kita juga akan sehat. Sebagaimana kita muda, kita juga akan tua. Sebagaimana kita hidup, kita akan meninggal. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, sama juga sebagaimana kita dapat nikmat, kita juga akan dapat ujiannya. Ini sampai di akhirat nanti. Akhirat nanti ada surga, ada neraka. Maka semua ini berpasang-pasangan. Kalau ada juga orang sebaliknya, dia ada ujian nih, miskin, susah hidupnya, dia sabar, dia laluin. Tapi begitu Allah bukain pintu rezeki, dia malah kufur. Mirip dengan kisah Qarun dari kaumnya Nabi Musa. Biasa di Indonesia kita bilang harta karun ya. Itu diambil dari Qarun. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa. Dulu orang miskin, susah hidupnya. Dan termasuk orang yang taat kepada Allah. Kemudian dia berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, tolong Nabiullah, mohonlah kepada Allah agar saya dibukakan pintu rezeki. Lalu Nabi Musa doakan dan ternyata Allah berikan dia keterampilan bisa mengelola emas. Sehingga menjadi seorang ahli emas dan perhiasan. Dan menjadi orang kaya raya. Sampai digambarkan dalam Al-Quran, kunci gudang emasnya saja, kuncinya saja, itu harus dipikul dengan beberapa orang laki-laki. Biasanya kita kunci kecil. Tapi dia Qarun karena gudangnya sangat besar, kuncinya aja dipikul oleh beberapa orang laki-laki untuk membuka gudang itu, saking beratnya dan besarnya. Dan dia setelah diberikan nikmat malah kufur, malah tidak mau keluarin zakat, malah dia konspirasi sama Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga akhirnya Allah benamkan dia bersama dengan seluruh hartanya. Di masa hidupnya Fir'aun menyaksikan dan mengetahui beritanya, dan orang-orang beriman dari Bani Israel juga tahu itu, dibenamkan. Makanya biasa kita bilang kalau harta tertimbun itu harta Qarun, karena dia memang ditimbun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian Bani Israel setelah ditimbun istanahnya sama Qarunnya, mereka berusaha menggali, mau mencari di mana hartanya. Lalu Nabi Musa alaihissalam menginformasikan kalau Allah sudah menakdirkan hartanya tidak akan pernah ditemukan selamanya. Sudah Allah timbun semuanya. Semenjak itu tidak ada lagi orang yang mencari hartanya Qarun. Tapi ini contoh orang pada saat ada ujian dia bersabar, tapi begitu dibukakan pintu rezeki malah dia kufur. Malah dia kufur. Kita harusnya bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah bukakan pintu rezeki yang luas dan kita bisa gunakan di atas ketaatan, berarti itu sebuah nikmat. Tapi di saat Allah berikan rezeki ternyata kita kufur kepada Allah, maka ini berarti musibah buat kita, ya. Saya pernah punya pengalaman dengan seorang teman saya, rahimahullah, beliau sudah meninggal. Orangnya sangat soleh. Setiap azan di masjid selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa gitu. Dari masih kami bujang dulu sampai sudah berumah tangga, sampai beliau punya anak mantu, ya, sampai meninggal, subhanallah. Saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan ekonomi beliau susah sekali. Sampai kadang-kadang ada pendapatan, ada tidak, istrinya pun harus jualan makanan dan pakaian misalnya untuk membantu roda rumah tangga mereka. Saya terus bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Kenapa Allah belum bukain pintu rezeki orang ini? Secara teori agama, kalau orang itu beriman dan beramal soleh harusnya mendapatkan rezeki, kan gitu. Maksudnya di sini adalah punya harta yang cukup untuk dia biaya keluarganya gitu. Saya terus saja bertanya-tanya sampai satu waktu saya ada program diundang oleh satu kelompok kaum muslimin gitu di kota beliau untuk tablik akbar. Kemudian saya ke sana, dia bersama-sama dengan saya waktu mau tinggalkan kota itu ke kota yang lainnya. Kami naik mobil lewat darat gitu. Saya di situ seperti Allah kasih jawaban. Kenapa Allah belum bukain pintu harta buat teman saya ini gitu. Pas kami jalan dan kebetulan waktu itu mobil, kami rental mobil Avanza waktu itu kami sewa. Kemudian naik mobil itu menuju ke kota yang satu karena di sana ada bandaranya. Kemudian duduk di mobil itu kami ngobrol biasa saja. Tiba-tiba ada satu orang ugal-ugalan, Bapak Ibu sekalian, bawa balap-balap mobilnya, dan saking kencangnya mobil itu sampai mobil yang kami tunggang ini goyang gitu ya. Terus saya lihat, oh ya sudahlah, ini orang begitu sifatnya, mau diapakan? Tidak mungkin kita turun menegurnya segala macam. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi saya kaget teman saya ini tiba-tiba mencaci maki orang itu. Keluar semua tutur kata yang saya belum pernah dengar semenjak saya kenal beliau gitu, ya. Terus saya tiba-tiba kayak dapat jawaban, subhanallah, mungkin karena ini Allah belum bukain pintu hartanya. Dia baru naik mobil rental saja sama saya sudah bisa caci maki orang macam-macam gitu ya. Bagaimana kalau dia punya mobil sendiri? Mungkin Allah justru pertahankan keadaan dia demi kebaikan dia. Dengan dia tetap dalam kondisi sebegitu itu, imannya tidak terganggu. Nah, ada sebagian orang begitu ya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, Allah berfirman kepada para malaikat yang membagi rezeki, lapangkan rezekinya hambaku si fulan, karena kalau kau lapangkan dia makin mendekatkan diri kepadaku.
dan tahan atau batasi rezekinya si fulan, karena kalau kau buka dia akan kufur kepadaku. Jadi seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada sayap ini. Kita harusnya berimbang. Ada nikmat bersyukur, ada ujian bersabar, dan ini sunnatullah, sistem. Sebagaimana kita rasa nikmat, kita juga akan rasakan ujian. Tidak akan pernah ada satupun orang di antara kita tidak diuji, nggak mungkin. Siapa di antara kita di sini yang tidak pernah ditipu oleh orang? Ada? Coba angkat tangan, saya mau kasih mikrofon cerita pengalaman. Saya umur 30 tahun tidak pernah ditipu orang. Ada? Hah? Ada di sini yang tidak pernah sakit? Sakit kepala misalnya, sakit gigi, keseleo. Ya. Ada orang di sini yang tidak pernah digosipin oleh orang? Ya. Ada orang di sini yang pernah diutangin orang semuanya bayar? Hah? Ada? Atau tidak dibayar? Berarti ujian itu ada kan? Dan bukan kita sendiri, semua orang diuji. Nah di saat itu kita butuh sebuah perangkat yang terbaik, itulah sabar. Itulah sabar. Dari mana dibutuhkan? Dan sabar ini hanya ada di waktu itu saja. Di waktu sedang ada ujian. Dan sabar kita akan bahas definisinya sebentar lagi, dan bagian-bagian sabar, kita harus sabar dalam poin apa saja, itu akan menjadi bahasan kita pada kesempatan ini insyaallah. Tapi sabar itu kalau kita ringkaskan sebenarnya, dia bagaimana Bapak Ibu bisa menerima takdir dan keputusan Allah yang sedang ditentukan kepada kita, dan kita tetap ikhtiar mencari jalan keluar sesuai dengan syariat Allah. Jadi misalnya Bapak Ibu bangun pagi hari flu, sakit. Kita sabar, jangan langsung berkeluh kesah, dan tidak perlu mencari alasan, 1001 alasan untuk menyalahkan apapun di sekitar kita. Kalau seandainya semalam saya tidak kecilin AC-nya, misalnya dari 20 sampai ke 16 derajat misalnya, maka saya tidak akan flu. Nggak bisa kita bahasakan itu, karena sudah flu. Ya. Kalau semalam saya tidur pakai baju lebih tebal, mungkin saya tidak akan flu, misal, atau apalah 1001 alasan kita cari. Sekarang masalahnya sudah flu. Tugas kita ujian sedang datang, bersabar. Berarti kita terima dulu, oh Allah lagi uji saya. Kemudian ikhtiar cari jalan keluar. Minum obat, minum teh hangat. Nah, itu namanya sabar. Ya. Ada orang utang, dia nggak bayar. Kita tagih. Pada saat kita tagih dia belum bayar, sabar di saat itu. Apa sabar itu? Oh Allah lagi uji saya melalui orang ini. Kita sabar. Lalu tetap ikhtiar. Boleh kita tetap tagih ya, kepada dia. Dan kata Nabi SAW, siapa yang memberikan tenggang waktu bagi orang yang sedang berutang, ya, hadisnya yang lengkap itu siapa yang memberikan utang orang lain, siapa yang memberikan tenggang waktu, siapa yang memaafkan orang yang sedang terlilit utang, maka dia akan dapat naungan Allah di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dia kejar keutamaan itu misalnya, dia tetap bersabar, maka itu poinnya. Kalau dia berkeluh kesah, dia seakan-akan tidak bisa menerima apa yang sedang Allah ujikan kepada dia. Toh juga harus datang kepada dia pada saat itu. Ibu, kalau sudah datang ujian dan Bapak sekalian, kita keluh kesah atau tidak tetap harus kita lalui. Mau nggak mau. Makanya kata Umar radhiyallahu anhu, orang yang sedang diuji oleh Allah terdua keadaan. Yang pertama dia terima, yang kedua tidak terima. Kalau orang yang terima ujian itu, maka dia akan dapat pahala karena dia ridho dengan ketentuan Tuhannya. Dia akan mudah melaluinya dan dia akan dapat jalan keluarnya. Yang kedua adalah orang yang tidak bisa terima. Maka dia akan berdosa karena dia protes keputusan Tuhannya. Kemudian yang kedua dia sulit melaluinya karena semuanya penuh dengan keluh kesah. Dan ketiga dia tidak temukan jalan keluarnya. Maka opsinya cuma dua itu. Oleh karena itu kita kalau sedang ada ujian bersabar saja. Jadikan itu momentum agar kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak Bapak Ibu sekalian ujian yang sedang datang betul-betul menjadi kendaraan yang super cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berdoa, kita bisa menangis pada saat ujian sedang datang. Ya mungkin kalau nikmat sedang ada kita tidak bisa lakukan itu. Dan juga berapa banyak derajat di surga nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang bersabar, yang mungkin tidak bisa dijangkau kecuali dengan ujian itu. Kata sebagian ulama, ada derajat di surga Allah mau kita mencapainya, padahal sebenarnya butuh ibadah 100 tahun. Umur kita cuma 60-70 tahun misalnya. Tapi Allah mau kita capai itu. Bagaimana caranya? Allah uji dengan penyakit. Allah uji dengan gangguan orang. Ada yang terganggu dengan mertuanya, dengan anak mantunya, dengan anaknya sendiri, dengan pasangan hidupnya. Bukankah para nabi-nabi juga diuji? Bayangkan kalau kita di posisi Nabi Nuh dan Nabi Lut, bapak-bapak di sini misalnya.
Nabi Nuh sama Nabi Lut, dua orang yang sangat soleh. Allah mengutuskan dalam Al-Quran itu. Di bawah naungan hamba kami, ya, salihaini, dua-duanya orang soleh. Nuh dan Lut. Tapi dua-duanya Allah uji dengan istri yang tidak mau beriman. Tidur tetangga bantalnya, tidur sama-sama, ibu anak-anaknya tidak mau beriman. Sampai akhirnya Allah binasakan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut dalam keadaan kufur. Ujian apa yang lebih berat daripada itu? Tetangga bantalnya, istrinya sendiri, ya, yang tidak mau beriman. Begitu juga dengan anaknya. Nabi Nuh alaihissalam anaknya juga begitu. Ya, Kanaan yang pada saat sudah bumi sudah ngeluarin air, langit sudah tumpahin air, lalu Nabi Nuh bilang sama anaknya, wahai anakku, naiklah ke kapal ini supaya kau selamat. Dia bilang, saya akan ke gunung untuk menyelamatkan diri saya. Enggak ada lagi keselamatan pada hari ini dari siksa Allah. Dia tidak mau dengar. Maka mereka dipisahkan dengan ombak. Lalu Nabi Nuh sempat sedih, mengatakan, ya Allah, sungguhnya dia adalah anakku, ya, dan sungguhnya janjimu adalah benar. Maka Allah menghardik Nabi Nuh sambil mengatakan, hai Nuh, dia bukan lagi anakmu karena dia amalnya tidak saleh. Dan jangan kau tanya kepadaku sesuatu yang kau tidak punya ilmu padanya. Maka Nabi Nuh langsung takut kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang aku tidak miliki ilmunya untuk bertanya. Dalam beberapa athar disebutkan Nabi Nuh alaihissalam tidak berani mengangkat wajahnya ke langit 40 tahun karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi diuji, gitu kan. Nabi Adam alaihissalam diuji dengan anaknya saling bunuh-membunuh, kan, Qabil dan Habil. Kemudian kita tahu semua nabi diuji. Tidak ada nabi-nabi yang tidak diuji. Semua nabi-nabi, tidak satu pun kecuali ada pro kontra di masyarakat yang beriman. Ada yang beriman, ada yang kufur. Ya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Siapa yang lebih berat teman-teman ujian daripada Nabi Muhammad SAW? Sampai beliau mengatakan, kalau siapapun yang sedang diuji oleh Allah, ingat musibahku, maka musibahnya jadi kecil. Bagaimana tidak? Beliau diakui satu Mekah sebagai tokoh masyarakat. Dan beliau juga mendapatkan julukan As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan paling terpercaya, gitu ya, di Mekah. Tetapi setelah beliau utus jadi nabi, mayoritas keluarganya, bahkan besannya dan pamannya sendiri Abu Lahab itu menolak. Dan mayoritas orang Mekah semua menolak. Yang beriman selama 13 tahun berdakwah di Mekah hanya 153 orang. 70 orang tinggal bersama beliau di Mekah, 83 hijrah ke Ethiopia. Dan pada saat itu dituduh penyamun, penyihir. Beliau tidak sangka kalau akan ditolak. Padahal beliau orang yang sangat sempurna secara fisik, sempurna jalur nasabnya, orang yang punya kedudukan, orang kaya raya di Mekah. Tapi subhanallah ditolak, gitu kan? Makanya waktu beliau bertemu dengan Waraqah bin Naufal, ini seorang pendeta Nasrani yang sudah lama menunggu kenabian, nabi terakhir di Mekah. Sepupunya Khadijah radhiyallahu anha ajma'in. Maka setelah kejadian menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat pertama surah Al-Alaq di Jabal Nur, gunung cahaya di Gua Hira, maka Nabi SAW ketemu dengan Jibril dengan postur aslinya sebagai malaikat, lalu beliau ketakutan karena belum pernah lihat itu sebelumnya. Pas pulang ke rumah beliau ceritakan kepada Khadijah, Khadijah pun membawa beliau bertemu dengan sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang sudah lama menunggu ada nabi terakhir yang akan keluar di Mekah. Waktu Nabi SAW ceritakan, kata Waraqah bin Naufal, wahai Muhammad, sesungguhnya telah datang kepadamu An-Namusul Akbar. Ini maksudnya malaikat yang bersayap yang pernah datang kepada Musa. Dan tidak ada orang yang diutus sepertimu kecuali pasti akan diusir oleh kaumnya. Dan aku nanti kalau hidup di masa itu, aku akan menjadi pendukungmu. Pertanyaan pertama Nabi SAW, apakah mereka akan mengusirku? Karena Nabi tahu satu Mekah semua hormatin beliau. Semua memuliakan beliau. Beliau terkenal tokoh masyarakat, orang kaya raya, orangnya sangat tampan, sempurna secara fisik. Orang tidak ada kekurangannya. Maka kata Waraqah bin Naufal, tidak ada seorang pun yang diutus sepertimu kecuali pasti akan diusir oleh kaumnya. Ya, itu ujian. Ujian selanjutnya meninggal dari 7 orang anak Nabi SAW, 3 laki-laki, Qasim, Abdullah dan Ibrahim, serta anak perempuannya Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah. 7 orang ini, 6 orang meninggal di masa hidup beliau. Kita bisa bayangkan kalau orang tua punya anak 7, 6-6-nya meninggal di masa hidupnya. Cuma satu yang hidup, ya, yang meninggal 1 tahun setelah Nabi SAW meninggal, itulah Fatimah. Yang lain semua meninggal di masa hidup Nabi SAW. Sampai Nabi berharap anak laki-lakinya bisa melanjutkan estafet dakwah Islam ini, tapi Allah uji dengan berbeda. Qasim meninggal masih kecil, adiknya Abdullah meninggal masih kecil, Ibrahim juga meninggal masih kecil. Waktu meninggal Ibrahim terakhir anaknya laki-laki,
Maka beliau sambil meneteskan air mata, tapi tidak menangis, mengeluarkan suara. Karena nangis itu keluaran suara namanya niyaha ya, dilarang kita teriak-teriak atau apa. Nah, nanti netesin air mata sambil beliau mengatakan, sesungguhnya wahai Ibrahim, kami sedih berpisah denganmu, tapi lisan kami tidak akan mengucapkan apa yang telah Tuhan kami ya ridhoi kepada kami. Maka meninggal di masa hidup beliau. Di Mekah beliau disiksa oleh kaumnya sampai diusir dari kampung halamannya. Kita tahu bagaimana pedihnya orang diusir dari kampung halaman. Di Madinah setelah punya kerajaan, punya pasukan, ya sudah menjadi punya kekuatan lah, sudah menjadi pemimpin di Madinah, dinobatkan jadi raja. Masih aja orang-orang munafik ya menyalah-nyalahkan beliau. Setiap turun wahyu dikatakan, masa sih benar, selalu dibantah-bantah. Sampai sebelum beliau meninggal pun masih diganggu oleh orang-orang munafik, gitu kan. Jadi memang dalam kehidupan itu banyak sekali ujian. Nabi SAW juga sakit. Kalau Bapak Ibu baca sebelum meninggal, beliau demam berhari-hari. Dan saking panasnya badan beliau, itu sampai beliau minta didatangkan beberapa ember air untuk diguyurkan ke badan beliau. Ya, saking panasnya tubuhnya gitu kan, sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak ujian-ujian. Di perang Uhud beliau sempat dihantam pundaknya oleh Ibnu Qami'ah, pedang dengan sangat keras sampai beliau mengatakan saya rasakan sakitnya selama sebulan. Pelipis beliau berdarah, gigi beliau sempat pecah di perang Uhud gitu kan. Jadi ada ujian yang datang. Dan kata Nabi SAW itu ditanya oleh seorang sahabat, siapa orang yang paling berat ujiannya? Beliau mengatakan para nabi-nabi. Lalu kemudian orang-orang yang mendekati iman para nabi-nabi. Dan orang akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau imannya kuat, ujiannya juga berat. Kalau imannya lemah, maka juga sesuai dengan kadar imannya, gitu kan? Dan beliau mengatakan, tetapi setiap ujian, setiap balasan akan diberikan sesuai dengan kadar besarnya ujian tersebut. Artinya makin berat ujian, maka makin besar ya pahala yang akan didapatkan. Di sini jangan Bapak Ibu bayangkan ujian itu berarti saya akan diuji sesuatu yang orang lain tidak diuji. Bukan begitu maksudnya. Waktu Nabi SAW lagi demam, beliau pakai selimut membungkus badannya, kemudian ada satu sahabat yang sempat memegang selimut beliau dan panasnya itu tembus di atas selimut itu. Maka orang itu mengatakan, ya Rasulullah, Anda demam tapi belum pernah demam seperti saya, belum pernah lihat ada orang sedemam ini gitu, ya, seperti ini. Maka kata Nabi SAW, iya, kami memang diujikan 2 kali lipat apa yang diujikan untuk kalian. Jadi kalau misalnya kita itu demamnya 3 hari atau 1 minggu, Nabi itu bisa 2 kali lipat waktunya. Mungkin kalau kita suhunya 40, mungkin Nabi lebih banyak daripada itu. Ya, beliau mengatakan kami diuji 2 kali lipat. Artinya ujian yang datang lebih berat secara volume saja ya, tapi mungkin jenisnya sama, gitu kan? Jenisnya sama kayak demam, flu, tapi orang-orang beriman lebih lama ujiannya itu. Tujuannya untuk menambah pahala mereka dan juga derajat mereka di surga. Dan seperti itulah. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau Anda diuji sampai 2 kali lipat dari apa yang diujikan kepada kami, berarti Anda juga akan dapat double pahala. Kata Nabi SAW, benar. Dan ketahuilah, orang-orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi-nabi. Baru kemudian datang orang-orang setelahnya. Nah seperti itu gambaran tentang masalah kesabaran dalam pembukaan apa yang kita ingin sampaikan. Saya akan bacakan di lembaran pertama, ditulis itu judulnya lembaran pertama, kalau yang pegang bukunya di halaman 7 ya. Definisi sabar dan pembagiannya. Kita akan bahas 2, apa itu sabar dan juga pembagiannya. Kita harus sabar dalam hal apa saja. Sabar secara etimologi atau bahasa adalah mengendalikan dan menahan. Termasuk dalam makna ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 28 yang bunyinya wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Al-ayah. Dan bersabarlah engkau hai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di pagi dan senja hari dengan mengharapkan wajahnya atau yang ikhlas kepadanya. Maknanya, tahanlah dirimu bersama mereka dalam memberi pengajaran. Maka sabar kesimpulannya adalah mengendalikan diri dari sikap gundah dan murka serta mengendalikan lidah dari berkeluh kesah. Ini penyampaian penulis tentang masalah definisi ya, sabar dan disampaikan secara etimologi atau bahasa. Jadi bagaimana kita begitu ada keadaan yang datang membutuhkan kesabaran, kita langsung mengontrol emosi kita, mengontrol lisan kita. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau ada orang sedang diuji oleh Allah, lalu dia bicara kepada selain ahlinya,
Misalnya Bapak Ibu sakit, kemudian Bapak Ibu sampaikan kepada semua orang. Dia bukan ahlinya, bukan dokter. Berarti Anda seperti sedang mengeluhkan Tuhan Anda yang sedang menguji Anda. Ya. Itu juga kalau tentu kalau kita bicara dengan ahlinya tidak masalah. Ibu lagi sakit dan Bapak sekalian lalu datang sama dokter konsultasi. Ibu lagi dan Bapak lagi ada masalah agama, konsultasi pada ustadz misalnya atau ustadzah, itu tidak ada masalah. Tapi bicara dengan bukan ahlinya, dia tidak paham apa-apa, Ibu dan Bapak cuma mau curhat sama dia, berarti ini seakan-akan mengeluhkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang sedang mendatangkan ujian tersebut. Maka berarti kita tidak sabar. Sabar itu berarti kita bisa menerima keputusan Allah, terutama dengan tidak mengeluhkan apa yang sudah Allah ujikan kepada kita, kepada manusia yang tidak bisa memberikan apa-apa. Banyak orang subhanallah membebankan orang tuanya misalnya. Setiap ada masalah cerita sama orang tuanya. Orang tuanya manusia juga. Tentu jadi beban buat mereka. Bahkan banyak anak-anak tidak sadar mereka durhaka dengan orang tuanya dengan cara menceritakan permasalahannya pada orang tuanya. Orang tuanya terus kepikiran tentang masalah tersebut. Kenapa dia nggak bersabar, terima, sambil ikhtiar cari jalan keluar. Kalau orang tuanya memang ahli di bidangnya, mereka pakar agama, bisa memberikan saran-saran atau orang yang bijaksana, oke. Tapi kalau kita cuma jadi beban buat mereka, untuk apa? Kan gitu. Ada terjadi di salah satu wilayah kota kita di Indonesia, dan saya tahu kasusnya gitu ya. Seorang anak perempuan setiap ada masalah sama suaminya selalu keluh sama orang tuanya. Jadi orang tuanya jadi beban. Sampai satu waktu anak perempuan ini di luar dugaan dia keluhkan lagi suaminya pada orang tuanya, akhirnya ayahnya ambil kesimpulan. Udah, dari akumulasi permasalahan kamu ini sepertinya kamu gak usah tahankan rumah tangga kamu lagi. Cerai saja. Orang tuanya tahan di rumah gak boleh keluar lagi. Akhirnya dipaksa untuk bercerai. Baru anak perempuan itu menyesal. Kenapa bercerai? Padahal sebenarnya mungkin permasalahan ini masalah-masalah teknis masih bisa dibicarakan. Bukan masalah pelanggaran agama yang besar. Kalau pelanggaran agama itu berbeda. Contohnya ya. Jadi kita bicara saja sama ahlinya. Dan usahakan kepada ahlinya pun. Masalah agama kepada para ustadz dan ustadzah misalnya. Masalah penyakit dengan dokter misalnya. Itu konsultasi. Bukan curhat. Ya. Konsultasi itu, dokter kepala saya sudah sakit 3 hari, obatnya apa? Masalah sama ustadznya misalnya, suami saya ngucapin kalimat tolak dalam keadaan emosi, jatuh enggak? Nah itu konsultasi namanya. Kalau curhat itu, dok saya mau cerita dulu ya, sebenarnya minggu lalu saya enggak sakit sih, ya. Cuma saya jalan-jalan sama suami A, B, C, ujung-ujungnya cuma tanya sakit kepalanya gitu kan. Pernah juga ada yang kirim kertas surat di kantor kami, mau bertanya tentang hukum sesuatu, suratnya itu mungkin 7 lembar, panjang lebar, gitu. Dan ujungnya ternyata cuma tanya sebuah hukum tertentu. Kenapa nggak nanya hukum itu aja? Kan selesai. Dulu juga waktu saya belum ganti nomor telepon, sekarang saya sudah ganti, karena kalau tidak ganti Masya Allah, satu hari masuk 300 WA, 500 WA, mau dijawab bagaimana ini? Ya. Ada yang cuma ucapin salam, ada yang bertanya, ada yang konsultasi, bingung juga jawabnya gitu. Tapi kalau masuk, ada yang pernah masuk, Ustadz tolong jelaskan hukum ini, berikut dalil-dalilnya. Coba, saya seperti lagi diuji sebagai mahasiswa. Harus jelaskan ayat ini di surah ini, hadis ini. Ini kayak lagi ujian. Ibu dan bapak sederhanakan kalau konsultasi. Ada terjadi begini, saya susah sekali bangun sholat malam, apa sarannya? Selesai kan gitu. Kan selesai, nanti akan dibilang coba istighfar, coba pakai alarm, selesai gitu kan. Kalau curhat itu hanya kepada Allah. Allah saja. Bapak Ibu wudu, di atas sejadahnya tuangkan semua kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau ujikan penyakit ini, ya Allah, sebagaimana Engkau nikahkan aku sama si fulan atau fulana dan ada masalah, ya Allah, sebagaimana kami sudah berumah tangga belum Engkau karunia keturunan, ABC, curhatkan semua sama Allah. Karena memang kalau kita sedang ada nikmat yang ciptakan kita, Allah yang ciptakan nikmat itu, Allah yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau ada ujian yang ciptakan kita, Allah yang ciptakan ujian, Allah yang hanya bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Kan selesai gitu kan. Nah itu poin-poin yang harus kita fahami baik-baik. Jadi beliau mengatakan sabar itu kalau kita mau definisikan secara etimologi adalah orang yang menahan diri ya, dari sikap gundah dan murka terhadap keputusan tersebut takdir itu, serta mengendalikan lidah dari keluh kesah. Lalu beliau mengangkat sebuah pernyataan penyair, seorang penyair mengatakan inni ra'aitu wa fil ayyami tajribah
Lis-sabri aqibatan mahmudatal athar wa qalla man jadda fi amrin yuhawiluhu fastashaba sabra illa faz, dalam kurung bidzafri atau bidzafari. Sesungguhnya aku telah menyaksikan, kata penyair ini, dan di dalam hari-hari terdapat sebuah ujian bagi sabar itu, sebuah kesudahan yang terpuji pengaruhnya. Artinya semua orang akan melalui ujian, cuma hanya untuk orang yang sabar saja dia akan terpuji, dia akan bisa dapat jalan keluarnya dan dapat pahalanya. Jarang sekali orang yang bersungguh-sungguh dalam meraih sesuatu yang dia usahakan lalu menyertainya dengan sikap sabar, melainkan pasti dia menang dengan keberuntungan. Dalam sebuah kamus bahasa Arab itu disebut al-qamus, berarti namanya kamus itu ya. As-sabr atau sabar itu sendiri adalah lawan dari gundah. Sebagaimana dikatakan sabara yasbiru fahuwa sabirun wa sabirun wa saburun wa tasabbara wastabara wasbara. Kata as-sabru dengan mengkasarkan ba ya, atau as-sibru tepatnya, adalah obat yang sangat pahit yang dijadikan perumpamaan karena rasa pahitnya yang ekstrim. Dan obat itu eksis dan dijual oleh orang-orang yang ahli meramu minyak wangi. Itulah sebabnya Abu Al-Ala Al-Ma'arri berkata untuk mengisyaratkan eksistensinya dan ketiadaannya, as-sabru yujadu imba'u lahu kusirat lakinnahu bisukunil ba'i mafkudu. Sabir itu ya, jika huruf ba-nya dikasrahkan, akan tetapi jika huruf ba-nya disukun maka ia akan hilang. Maksudnya adalah dari apa yang disampaikan ini, sabar itu seperti obat pahit, tetapi dia betul-betul menjadi solusi dari penyakit yang sedang dihadapi, gitu kan? Umumnya obat itu semua orang tidak suka konsumsi, tetapi dia akan mendatangkan kesembuhan, kan gitu. Dan semua sesuai dengan keadaannya. Saya kemarin sempat bahas tentang masalah Palestina dengan teman-teman yang dari Gaza, kebetulan mereka ada di Jakarta. Kemudian salah satu poin saya ingin bagaimana punya andil memberikan apa sih supaya mereka bisa bersabar gitu, karena mereka tuh berkaca-kaca matanya, mereka kayak sudah tidak harus buat apa gitu ya. Terus saya mengatakan, jangan Anda pikir kami ini diam, kami nggak diam, kami juga sedih melihat cuplikan itu, kami juga berusaha mendoakan. Tapi begini, memang mati syahid itu mahal, saya bilang gitu, mati syahid itu mahal dan harus melalui pembunuhan. Nggak bisa orang mati syahid di medan perang itu dengan dielus-elus kepalanya gitu kan, nggak mungkin. Atau dikasih makanan, disayang-sayang sama musuh, itu nggak mati syahid. Nah, mati syahid itu memang dipenggal lehernya, ditusuk badannya, dibom, memang itu mati syahid. Orang langsung dapat luar biasa keutamaan. Kata Nabi SAW, orang mati syahid pertama akan diampuni dosanya dari awal darahnya menetes ya, begitu netes langsung. Yang kedua, ya, yang pertama itu diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Yang kedua, dia tidak akan melewati lagi masa pertanyaan atau fitnah kuburan, mungkar nakir, siapa Tuhanmu apa, nggak ditanya lagi. Yang ketiga, tidak dimandikan lagi jenazahnya. Semua jenazah yang lain dimandikan kecuali orang mati syahid, nggak dimandikan. Dianggap dia suci udah dengan bajunya dan segala macam. Yang keempat, dibangkitkan hari kiamat dalam kondisi lukanya mengeluarkan darah, warna darah tapi lebih wangi dari kasturi. Yang keenam, ya, atau yang kelima, dia bisa memberikan syafaat 70 keluarganya. Ya. Terus selanjutnya banyak yang lain ya, dia dinikahkan dengan 72 bidadari, dia ini, dia itu, banyak keutamaannya. Intinya sebenarnya keutamaan terlalu banyak, sampai kata Nabi SAW, saya berharap untuk masuk medan perang, terbunuh, kemudian dihidupkan lagi, terbunuh lagi, dihidupkan lagi, terbunuh lagi sampai 10 kali. Artinya untuk dapat mati syahid, memang butuh sabar. Memang melalui proses itu, dibunuh sama musuh, gitu kan. Tapi Nabi SAW sampaikan berita gembira kepada kita, bagi orang yang mau mati syahid, itu kan. Dan semoga Allah karuniakan kita, kan toh juga kita akan mati, gitu kan. Kata Nabi SAW, semua orang mati syahid tidak akan merasakan sakit kecuali seperti cubitan saja. Mau kena bom kah, mau kebakar kah,
Karena orang yang mati itu cuma satu yang dirasakan kan, sakaratil maut. Orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, orang yang di atas pesawat meledak gak ditemukan satu potong pun badannya, orang yang tenggelam di lautan dicabik-cabik oleh ikan, sama orang mati di atas ranjang, sama aja. Mereka semua melalui satu proses, sakaratil maut, dan cuma dua keadaannya, proses pencabutan ruh. Orang beriman akan mudah, orang kafir akan susah, selesai. Jadi orang yang mati ditabrak kereta api gak lagi bilang, aduh kepala saya sakit, hancur dengan tabrak kereta api, gak ada lagi bahasa itu. Sama dengan orang ditusuk, orang dibom, teman Palestina itu dia nggak rasa lagi itu. Bahkan mereka kalau bisa berbicara dengan kita bisa review kembali kisah Nabi SAW waktu mengumpulkan jenazah syuhada Uhud. Beliau mengatakan, saudara-saudara kalian ini sekarang sedang berbicara dengan Allah. Dan Allah menyuruh mereka meminta apapun yang mereka inginkan. Dan mereka minta agar dikembalikan ke dunia agar bisa merasakan proses pembunuhan mereka itu. Karena ternyata cuma ditusuk, cuma rasa, mungkin kalau kita sekarang peluru atau apa hitungan detik, lalu semuanya diampuni dosanya, masuk surga tanpa hisab, beri syafaat keluarganya. Seperti hanya berlalu begitu saja gitu ya, ringan. Nah seperti itulah. Jadi memang sebenarnya bukan seperti yang digambarkan begitu susahnya, tinggal kita mau atau tidak melalui hal tersebut. Ya. Kemudian dikatakan juga dalam lafaz yang lain, as-sabru awwaluhu murrun madzaqatuhu lakin akhiruhu ahla minal asal. Sabar itu mulanya terasa pahit, tetapi akhirnya lebih manis daripada madu. Artinya akan diberikan balasan sebagaimana Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu akan diberikan balasan tanpa ada hitungan lagi. Tidak ada hitungannya. Jadi kalau sholat ada ditentukan pahalanya, haji ditentukan pahalanya, zikir dan segala macam. Kalau sabar udah nggak ada lagi hitungannya, udah langsung diberikan tanpa ada hitung-hitungan lagi dalam masalah balasan sabar tersebut. Itu kurang lebih tentang definisinya. Kita masuk sekarang, kita harus sabar dalam hal apa? Itu yang ditekankan oleh penulis. Di sini kata beliau ada 3. Kita sabar dalam 3 hal. Biasanya orang hanya memahami yang ketiganya saja. Tapi yang benar 3 hal ini semuanya. Dari 1, 2, dan 3 harus kita sabar. Yang pertama harus kita fahami baik-baik, sabar itu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu dulu di majelis ilmu begini ya, atau kita bangun tengah malam lagi ngantuk untuk sholat malam, atau kita tutup aurat meski panas, atau kita sengaja atau mencari rezeki yang halal, kita tidak zina tapi kita malah menikah, dan itu kan butuh kesabaran dalam mengerjakan ketaatan ya. Orang pergi haji, sabar, keluarin biaya besar dan umrah, kemudian panas dan segala macam, butuh kesabaran. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Jadi memang harus sabar ya, sabar dalam menjaga dan konsisten mengejar keutamaannya. Di halaman 10 di situ kata penulis di bagian pertama sabar ini adalah sabar yang paling agung, yang dituntut dari Anda wahai muslim pada saat Anda menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan paling agung? Karena memang tujuan kita ada di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian memang untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Memang itu. Dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56 Allah berfirman kekal dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah tidak ada tujuan lain. Aku ciptakan jin dan manusia memang untuk mengabdi kepada aku, memang untuk menyembah. Jadi kalau Bapak Ibu tanya saya, Ustaz, apakah memang saya diciptakan di sini untuk sholat? Iya. Untuk puasa? Iya. Majelis ilmu? Iya. Ya, jenguk orang sakit, baca Quran, berzikir. Memang untuk itu kita diciptakan. Makan, minum, tidur, masuk pasar, ini pernak-perniknya ini, pelengkap kehidupan saja, gitu kan? Jadi jangan sampai dibalik ya. Jangan malah pernak-pernik kita prioritaskan, kita lupakan tujuan utama kita diciptakan. Jadi kalau kita bisa bersabar dan kita konsisten mempertahankan ibadah itu, maka itu adalah jenis sabar yang paling agung. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, pada saat beliau mendirikan malam hari sholat sampai kaki beliau pecah-pecah, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan ini sementara dosa Anda yang lalu dan akan datang sudah dimaafkan?
Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak pantas atau tidak bisa menjadi seorang hamba yang bersabar atau bersyukur gitu ya. Maksudnya ini harus aku sabari sebagai bentuk syukurku kepada Allah karena sudah diangkat jadi nabi. Masa cuma sholat semalam suntuk aja nggak bisa kan gitu. Jadi seperti itulah ya. Maka Anda bersabar di atas ketaatan tersebut dan memaksa diri Anda bersabar untuk melaksanakannya dalam bentuk yang paling sempurna. Nah ini poin juga perlu digarisbawahi ya. Untuk Bapak Ibu bisa konsisten menjaga agar kita selalu berada di atas rel ibadah yang merupakan tujuan kita diciptakan dan kita bisa bersabar di atasnya, perhatikan dua hal. Kejar dan selalu cari tahu tentang janji Allah di ibadah itu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu jangan sholat, jangan puasa, jangan sedekah, jangan baca Quran, dan jangan kerjakan semua jenis ibadah kecuali Bapak Ibu sudah longin beberapa menit aja sebelumnya baca keutamaannya. Bahasa di ceramah biasanya fadilah. Semua ibadah ada fadilahnya. Apa itu janji positifnya? Fadilah sholat duha, fadilah sholat malam, fadilah berzikir, fadilah baca Quran, fadilah majelis ilmu, fadilah bakti orang tua, fadilah jenguk orang sakit. Ini poin pertama yang sangat kuat untuk membuat kita konsisten mau sabar dalam mengerjakan ibadah itu. Karena kita tahu apa yang dijanjikan. Oh ternyata saya sholat malam itu dapat ini, kalau saya sholat berjamaah di masjid dapat ini, kalau saya haji dan umroh dapat itu. Seperti itulah. Yang kedua ini yang beliau bahasakan sini. Dan dikatakan dan memaksa diri. Harus dipaksa. Bapak Ibu harus paksa mulai malam ini sholat tahajud. Mulai hari ini rutin sedekah walaupun misalnya jumlahnya sesuai dengan kemampuan. Mulai hari ini baca beberapa ayat Al-Quran. Mulai hari ini jaga sholat di awal waktu. Mulai hari ini sempurnakan tutup aurat. Mulai hari ini cari pendapatan yang halal. Harus dan paksa. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang memaksakan diri menuju ke jalan kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Ingat, syaitan enggak mau buku amal Bapak Ibu terisi catatan di waktu itu. Dan uniknya ibadah ini Bapak Ibu sekalian kalau luput sekali dari Anda, nggak bisa Anda perbaiki. Contoh misal tadi kita sholat asar, kita sholat awal waktu misalnya. Anggap ada teman kita yang masbuk 1 rakaat. Pahala orang yang dapat dari awal takbiratul ihram imam sama yang datang masbuk 1 rakaat beda. Yang masbuk 2 rakaat beda, yang masbuk 3 rakaat beda, pahalanya beda, masing-masing ada pahala sendiri. Tapi orang yang masbuk 1 rakaat tidak bisa dia nego sama imam, imam berhenti dulu imam, mulai dari takbiratul ihram aja supaya dicatat pahala saya juga dari awal. Karena 2 iftitah sudah luput, awal-awal ayat Al-Fatihah luput gitu kan. Tidak bisa, sekali luput sudah mungkin. Saya pernah ceramah di beberapa masjid, saya sampaikan terutama bapak-bapak, selama Allah masih kasih kesempatan Anda berada di saf pertama masjid, itu jangan sia-siakan. Karena saf pertama itu kata Nabi SAW, kalau manusia mengetahui apa yang Allah janjikan di azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak bisa dapatkan kecuali mereka saling berundi, maka mereka pasti akan berundi. Dalam riwayat lain, kalau mereka tidak bisa mendapatkan kecuali datang dalam kondisi merangkak, maka mereka akan merangkak, saking besarnya keutamaannya. Nah, saf pertama ini berlaku kapan? Hanya pada saat diiqomahkan sholat sampai selesai salam. Itu waktunya saja. Kalau sudah salam, ada orang yang di saf kedua mau masuk di saf pertama, enggak dapat keutamaan itu. Jadi keutamanya hanya di situ saja, di waktu itu saja. Tadi malam tahajud ya tadi malam saja waktunya. Lewat kita enggak tahajud berarti sudah lewat malam tadi malam dicatat sampai hari kiamat buku itu kosong dari sholat malam di waktu itu. Enggak bisa kita perbaiki. Kita tinggal bisa nanti malam lagi, tapi malam sebelumnya sudah nggak bisa. Sudah nggak bisa. Nah itu bahayanya kalau kita luput dari ibadah. Beda dengan dosa ya. Kalau kita buat dosa, naudzubillah 1 tahun kita buat dosa, kita taubat di tahun yang kedua, bersih semuanya 1 tahun itu. Tapi amal soleh nggak bisa. Ini nanti membedakan derajat kita di surga. Siapa yang paling peka, bersabar, konsisten dan memaksakan diri untuk selalu menjaga ibadah tersebut. Nah itu orang yang paling tinggi nanti derajatnya di surga. Ya. Jadi ini poin tentang masalah itu. Lalu ditutup di sabar yang pertama ini perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bersabar dalam menunaikan ketaatan itu lebih sempurna daripada bersabar dalam menjauhi apa-apa yang diharamkan.
Jadi komitmen menyibukkan diri dengan amal soleh itu lebih utama daripada meninggalkan dosa gitu ya. Dan insya Allah kalau Bapak Ibu sibukkan diri dengan ibadah, dari ibadah ke ibadah lagi, dan kita sabar konsisten menjaganya, maka secara otomatis ya maksiat itu akan terhindari dengan sendirinya. Sabar yang kedua, itu sabar yang pertama sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Nah, setiap orang di antara kita pasti ada peluang untuk melakukan dosa, pasti dalam hidupnya. Peluangnya banyak sekali, mau menipu, mau berbohong, mau menipu, mau gosipin orang, fitnah, mencuri, berzina, membunuh, oh banyak sekali peluangnya, kita bisa lakukan semua. Nah, di saat tugas kita, di saat syaitan membisikkannya, sabar. Kita tahu ini haram, jangan dikerjakan, tinggalkan saja, ya. Jadi jangan malah diiyakan syaitan itu. Ini jenis sabar yang kedua. Kata beliau, sungguh Allah Ta'ala telah menyebutkan berbagai macam kemaksiatan dalam firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 90, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan kezaliman. Semua jenis pelanggaran agama tidak boleh dilakukan sama sekali. Oleh karena itu, alangkah butuhnya seorang hamba kepada kesabaran pada saat dia diuji dengan kemaksiatan. Ya, diuji dengan peluang untuk menipu, untuk mengambil uang haram, untuk ini dan itu, segala macam hal lah, peluang apapun yang datang, selama kita tahu agama larang, tolak, sabar gitu ya, jangan diiyakan. Dan insya Allah itu dengan kita menolak, kita cuma butuh tolakan, setelah itu insya Allah akan berjalan dengan baik semuanya. Jadi setan akan terus membisikkan, dan setan itu jeli, melihat di mana kelemahan kita. Kalau kita lemahnya di sholat, ya sholat yang diganggu. Kalau kita lemahnya di lawan jenis, ya lawan jenis. Kalau kita lemahnya di harta, ya harta gitu ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu introspeksi diri sendiri masing-masing. Kalau dalam setiap jenis ibadah ini, kira-kira mana yang paling lemah? Atau dari perbuatan dosa ini, kira-kira dosa mana yang saya paling gampang digoda oleh setan nih? Nah, perkuat bentengnya di situ. Ya. Karena kalau kuat bentengnya, itu setannya nggak bisa goda kita. Ibarat kalau misalnya setan itu ular, selama kita tidak buat pagar di rumah kita, dia bisa masuk. Atau kalau kita buat pagar dari kayu tapi rapuh, dia masih bisa lubangin. Tapi kalau dinding rumah kita atau pagar rumah kita dari besi yang kuat, dia tidak bisa tembus, maka mungkin tidak bisa dia mengganggu kita. Ya. Dan ingat, saya sarankan selalu hilangkan persepsi ini ya. Karena sering saya dengar di masyarakat kita, oh godaan setannya berat banget. Mana setannya? Memang Bapak Ibu lihat setannya. Lebih berat temannya yang manusia di sebelah, gitu kan? Setan gak kelihatan, dia cuma bisikin, dia cuma munculkan keinginan, tinggal kita tolak saja, kan gitu harusnya. Apalagi kalau Bapak Ibu baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang rajim. Rajim itu dipanah dengan bintang-bintang oleh para malaikat, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, kami jadikan bintang-bintang itu sebagai rajam, ya, panah-panah api yang membakar setan-setan tersebut, maka akan aman. Sekali godaan baca syaitan rajim, 2 kali baca, 3 kali, 4 kali sudah hilang kok godaan tersebut. Ya, kadang-kadang kita ini yang membesar-besarkan peluang buat syaitan supaya masuk ke dalam diri kita. Nah, ini termasuk juga sabar ya, sabar terhadap kemaksiatan. Saya ulangi kata beliau, oleh karena itu alangkah butuhnya seseorang hamba kepada kesabaran pada saat dia diuji dengan kemaksiatan, atau ketika dirinya diajak oleh nafsu ammaratun bisu. Jadi ada 2 godaan dalam diri kita ya, ada godaan syaitan dari luar, dan ada dalam jiwa kita, diri kita ini ada potensi namanya ammaratun bisu, jiwa yang terdorong untuk buat maksiat. Itu ada potensinya Allah ciptakan, sebagaimana ada potensi untuk berbuat ketaatan. Ini sering saya sampaikan di pengajian. Kan yang sering menyesatkan manusia siapa namanya? Siapa namanya? Masa satu masjid gak ada yang tahu? Ya, iblis ya. Bukan syaitan lagi, pimpinannya syaitan, iblis kan. Oke. Sekarang waktu iblis disuruh sujud oleh Allah kepada Adam dan dia tidak mau, siapa yang goda iblis? Itulah ammaratun bisu itu, dorongan keburukan dalam dirinya. Nah, ini yang biasa ditunggangi oleh syaitan untuk membuat kita maksiat kepada Allah.
Jadi dalam diri kita ini ada potensi buat baik, ada potensi buat buruk, ada potensi jujur, ada potensi bohong gitu ya. Ada begitu, potensi itu ada. Allah menguji kita dengan itu. Nah, potensi yang baik ini kita selalu tunggangi untuk selalu kita semangat. Begitu ada bisikan saja untuk sholat, langsung kita segera. Nah gitu. Bisikan untuk malas sholat itu bisikan buruk, jangan diiyakan. Nah gitu. Nah ini namanya ammaratun bisu. Untuk melakukan maksiat, ya, di sini saya ulangi. Oleh karena itu alangkah butuhnya seorang hamba kepada kesabaran pada saat dia diuji dengan kemaksiatan atau ketika dirinya diajak oleh nafsu ammaratun bisu untuk melakukan maksiat, lalu dia bersabar dan berharap pahala di sisi Allah. Seorang penyair mengatakan, wa idza aradka baliyatan fasbir laha, azumat baliyatu mubtala la yasbiru. Bila suatu petaka menimpamu, maka bersabarlah menghadapinya, karena satu petaka akan semakin besar bagi orang yang tertimpa dan tidak bersabar. Yang terakhir, yang ketiga, yang kita harus sabar, Bapak Ibu sekalian, adalah sabar dalam ujian harian. Nah ini yang saya bilang tadi, kebanyakan kita mendefinisikan sabar hanya di sini, ya. Oh kalau sakit sabar, oh kalau diganggu orang sabar, itu benar. Tapi itu bagian yang ketiga, yang paling sederhana dari cara kita atau bagaimana kita menghadapi hidup ini dengan sabar. Jadi yang pertama yang paling berat itu justru sabar di atas ketaatan kepada Allah. Lalu sabar meninggalkan dosa, baru sabar dalam menghadapi ujian harian. Kata beliau, sabar menghadapi takdir, musibah dan cobaan pada saat Allah menentukan atas Anda dari ketetapan-ketetapan takdirnya yang dengannya dia berkeinginan untuk meringankan dosa-dosa Anda dan meninggikan derajat Anda. Jadi di sini penulis menyebutkan ujian yang datang itu dengan dua tujuan. Yang pertama, meringankan dosa-dosa. Karena kalau Bapak Ibu sabar, ada ujian maka pembersihan dosa. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, penyakit, duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pembersihan dosa-dosanya. Jadi semua itu akan menjadi pembersihan dosa. Dan yang kedua, peninggian derajat. Ya, jadi ada orang-orang yang akan disampaikan derajat yang tinggi nanti di surga justru karena ujian yang datang semasa hidupnya. Ujian yang datang semasa hidupnya dan dia sabar melaluinya. Dan dalam sebuah riwayat lain kata Nabi SAW, sungguh orang-orang yang sedikit ujiannya di dunia, pada saat melihat balasan yang melimpah diberikan kepada orang yang banyak ujiannya di akhirat, berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka, supaya mereka dapat pahala yang besar seperti orang-orang yang besar ujiannya itu. Ya. Kemudian disangkat oleh beliau, ya, berkata syair juga, wallahu yatlubu minka syukra ni'matihi ma dumta fiha wa yabghi sabra fil mihani. Allah menuntutmu untuk bersyukur atau mensyukuri nikmatnya selama engkau berada pada kenikmatannya, dan dia meminta kesabaran dalam ujian-ujian yang engkau lalui. Jadi sebenarnya intinya semua orang akan diuji, maka laluilah dengan kesabaran. Dan sudah kami sebutkan tadi kata kuncinya, asal konsultasi pada ahlinya itu tidak mengganggu kesabaran. Tapi kalau Bapak Ibu keluh kesahkan kepada manusia, apalagi yang bukan ahlinya, berarti sama dengan mengeluh kesahkan Tuhan Anda. Dan seorang salafus salih, sehingga saya perkataan Umar bin Khattab, kalau bukan Umar, Ali, salah satu sahabat mengatakan, sesungguhnya sabar itu ibarat kepala di jasad manusia. Kalau tidak ada kepala, tidak ada kehidupan. Nah seperti itulah sabar harus ada dalam kehidupan setiap orang di antara kita. Allahu a'lam. Ini bahasanya insya Allah Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, nanti ditulis di kertas diberikan kepada tim ya. Dan kedepannya kita akan baca lembaran kedua bagaimana Al-Quran menggambarkan sabar itu. Begitu juga nanti dikuatkan dengan lembaran yang ketiga bagaimana sabar digambarkan dalam sunnah an-nabawiyah. Contoh-contohnya seperti itulah. Semoga Allah SWT ikhlaskan niat kita dan menjadikan kita yang selalu istiqomah di atas agamanya sampai ajal datang nanti, di atas kesempurnaan ilmu, amal saleh, dan juga ketaatan-ketaatan serta bertobat dari dosa-dosa kita. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti ditinggal dengan pahala yang sempurna. Dan juga semoga Allah selalu menjaga negara kita, keamanannya, ketentramannya, persatuannya dan kemerdekaannya. Dan Allah selalu berikan petunjuk yang sempurna kepada para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik,
menjaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita, serta juga menghalau Allah membatalkan semua niat-niat jahat dari orang-orang yang ingin keruntuhan dan kekacauan untuk negara kita dan agama kita ini. Dan semoga Allah SWT juga menolong saudara-saudara kita di Palestina. Allah berikan mereka kemerdekaan sebagaimana memberikan kepada kita, serta Allah juga menghancurkan musuh-musuh mereka yang sudah terlalu melampaui batas. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Kalau ada benar dari Allah, maka bisa diamalkan dan diterima. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.